Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan tentang sejarah kepemimpinan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang beranggotakan Adam Yusron, Annisa Aprilia, Asma Sabita, Muhammad Ihsan Nurrahman, Muhammad Fakih Jundullah, Nurpadlah Apipah, Sofia Nur Kamilah, dan Sabita Asyahidah. Masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, yang dimana pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq ini beliau memimpinnya dengan secara singkat. Yang pertama ada Abu Bakar menyelesaikan perpecahan dengan perang Ridha atau perang melawan kemurtadan yang terjadi di suku-suku bangsa Arab, yang dimana dipimpin dengan panglima yang sangat berjasa memimpin perang pada yakni Khalid ibnu al-Walid. Kemudian yang kedua ada menanggapi orang-orang yang tidak mau membayar zakat dan orang-orang yang menganggap bahwa dirinya adalah pengganti dari Nabi Muhammad. Yang ketiga ada Abu Bakar juga mengumpulkan ayat-ayat suci Al-Quran yang disalin menjadi mushaf, kemudian menjadikan ayat Al-Quran dan As-Sunnah sebagai hukum. Yang keempat ada Abu Bakar memperluas daerah kekuasaan dengan memimpin para tentara keluar. Karakteristik kepemimpinan Abu Bakar. Abu Bakar merupakan pemimpin yang memiliki jiwa bersih, jujur, dan sangat demokratis. Kepribadiannya terlihat ketika beliau sedang menyampaikan pidato pada saat dibaiat sebagai khalifah pertama. Selain itu, Khalifah Abu Bakar juga merupakan pemimpin yang terbuka terhadap kritik dan saran. Hal-hal baik yang menonjol pada saat kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, menumpas kelompok-kelompok yang memerangi Islam, di antaranya datang dari nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Yang kedua, dimulainya kodifikasi Al-Quran atau membukukan Al-Quran atas inisiatif Umar bin Khattab. Yang ketiga, memperluas wilayah kekuasaan Islam. Saat itu, Islam merambah sampai ke Kaisaran Persia dan Bizantium. Hikmah dari kepemimpinan Abu Bakar ialah Abu Bakar merupakan seorang pemimpin yang bertanggung jawab dengan apa yang diucapkannya. Tidak hanya sekedar kata-kata, tapi juga dilaksanakan dalam bentuk tindakan ataupun perbuatan beliau. Beliau juga merupakan sosok pemimpin yang mencintai persatuan dan kesatuan, sepakat dalam hal kebaikan, bukan dalam hal keburukan ataupun syubhat. Masa periodisasi kekhalifahan Umar bin Khattab, yaitu yang pertama, pasukannya berhasil mengalahkan dua kekuatan besar, yaitu Romawi di bagian barat dan Persia di bagian timur. Yang kedua, pada kurun 2 tahun 642 sampai 644 Masehi, beliau menaklukkan Kekaisaran Sasania yang sudah mulai melemah. Yang ketiga, Umar berhasil mengambil alih kepemimpinan 2/3 wilayah Kekaisaran Romawi di bagian timur. Yang keempat, pada 641 Masehi, Umar menaklukkan ibu kota Mesir, Alexandria. Yang kelima, ibu kota Persia, Al-Madain, yang dikuasai pada tahun 637 Masehi. Yang keenam, ibu kota Suriah, Damaskus, yang dikuasai pada tahun 635 Masehi. Yang ketujuh, Umar membentuk dasar negara dengan mengesahkan ketentaraan, diantaranya ada kepolisian, pekerjaan umum, hingga sistem kehakiman. Yang ke-8, ada pembentukan Bait al-Ma'al, menjadi salah satu pembaruan Umar dalam bidang ekonominya. Karakteristik kepemimpinan Umar bin Khattab. Khalifah Umar merupakan sosok pemimpin yang pemberani terhadap yang hak, tegas dalam menghadapi kebatilan, dan pandai berdiplomasi. Hal baik yang menonjol pada saat kekhalifahan Umar bin Khattab. Yang pertama, penanggalan Hijriyah yang diawali dari peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Yang kedua, mengumpulkan orang-orang untuk sholat tarawih secara berjamaah yang sebelumnya hanya dilakukan secara individu atau tidak berjamaah.
Yang ketiga, mendirikan lembaga-lembaga kajian Islam yang menjadikan Madinah sebagai pusat kajian Al-Quran dan fikih. Yang keempat, menaklukkan Yerusalem dan merebut kembali Al-Aqsa pada tahun 638 Masehi. Hikmah dari kepemimpinan Umar bin Khattab ialah Umar bin Khattab adalah sosok pemimpin yang dirindukan oleh umat, tidak hanya pada masa lalu, tapi hingga masa sekarang. Sebagai seorang khalifah, Umar adalah pemimpin yang berwibawa, yaitu pemimpin yang tegas bertindak terhadap segala bentuk kejahatan. Tak peduli siapapun yang melakukannya, jika mereka salah, pemimpin yang berwibawa akan menghukumnya, sehingga rakyat yang dipimpinnya menjadi sejahtera, lahir dan batin. Masa kepemimpinannya dimulai ketika Umar bin Khattab mengalami sakit keras setelah ditusuk oleh Abu Lulu'ah, seorang budak di Persia. Karena sakitnya, Umar lalu ia membentuk tim yang memiliki anggota Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dibentuknya formasi tersebut bertujuan untuk pemilihan pengganti dari Umar bin Khattab untuk menjadi khalifah. Namun, 4 orang anggota tersebut mengundurkan diri, lalu berdasarkan pendapat umum masyarakat bahwa mereka menginginkan Utsman bin Affan yang menjadi pengganti dari Umar bin Khattab. Dengan kesepakatan dan persetujuan umat Islam, maka Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah pada umurnya yang mencapai 70 tahun. Ia menjadi khalifah selama 12 tahun, di mana lebih lama daripada Umar bin Khattab. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan terdapat ketidakseragaman qiraat dan menimbulkan perpecahan, sehingga pada saat itu dipandang perlu untuk ditertibkan. Orang pertama yang mensinyalir adanya perpecahan adalah sahabat Hudzaifah ibnu Yaman. Kemudian Hudzaifah melaporkan kepada Utsman agar segera mengambil langkah-langkah untuk menertibkannya. Usul diterima oleh Utsman dan beliau mengambil langkah antara lain adalah meminjam naskah yang telah ditulis oleh Zaid bin Thabit pada masa Abu Bakar yang disimpan oleh Hafsah binti Umar. Kemudian membentuk panitia yaitu Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id ibnu As, Abdurrahman ibnu Harith. Utsman memberikan tugas kepada mereka untuk menyalin kembali ayat-ayat Al-Quran dari lembaran-lembaran naskah Abu Bakar sehingga menjadi mushaf yang sempurna. Sehingga pada akhirnya seiring berjalannya waktu, pada panitia berhasil mengumpulkan dan menghimpun Al-Quran ke dalam mushaf yang dikenal sebagai sebutan Quran Mushaf Utsmani. Sementara pencapaian beliau tidak sampai di situ, bahkan beliau meninggalkan jejak peradaban yang bermakna dalam kehidupan manusia saat itu hingga sekarang, antara lain memudayakan sistem musyawarah dalam kehidupan masyarakat dan bernegara, menyeragamkan cara membaca Al-Quran yang ditandai dengan penyusunan ayat-ayatnya dalam satu mushaf, membangun fasilitas umum, menertibkan administrasi pemerintahan dengan deskripsi pekerjaan yang jelas. Utsman bin Affan, beliau merupakan seorang pemimpin yang sangat peduli terhadap kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Kepedulian Utsman ini dalam menegakkan agama Islam terbukti jauh sebelum beliau diangkat sebagai khalifah. Terlebih lagi ketika beliau menjabat sebagai khalifah, beliau menjadi figur pemimpin yang memiliki kepedulian sosial yang sangat tinggi. Jika kepemimpinan di era modern ini memiliki karakteristik yang demikian, maka pemerintahan akan berjalan lancar secara demokratis, dan kemaslahatan serta kesejahteraan masyarakat akan terwujud secara nyata. Hal baik yang menonjol masa kepemimpinan Utsman pertama, menulis dan membukukan mushaf Al-Quran karena wilayah kekuasaan Islam yang semakin meluas dan beragam cara membaca Al-Qurannya. Kemudian membuat perselisihan perbedaan pendapat cara membaca dengan benar. Kedua, memperluas Masjid Nabawi lalu membangun bendungan untuk menghindari banjir besar dan mengatur masuknya air ke kota-kota. Kemudian membangun jalan serta jembatan. Terakhir, memperluas wilayah Islam sampai wilayah dari Persia. Juga membuat armada angkatan laut untuk menghadapi Romawi. Masa ini wilayah-wilayah berhasil dikuasai muslimin. Hikmah yang dapat diambil dari Khalifah Utsman bin Affan selama memerintah adalah cara kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan patut dicontoh dan terapkan, yaitu sifat keterbukaan dan demokratis. Ali bin Abi Thalib adalah keponakan dari menantu Rasulullah. Ali putra Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Ia sepupu Nabi Muhammad SAW yang telah ikut bersamanya sejak bahaya kelaparan mengancam kota Mekah. Ia menemani Nabi dalam perjuangan menegakkan Islam, baik di Mekah maupun di Madinah. Dan ia juga merupakan menantu Nabi Muhammad SAW dengan menikah dengan Sayyidatuna Fatimah, salah seorang putri Rasulullah.
dan dari sisi keturunan Nabi Muhammad SAW berkelanjutan. Karena kesibukannya merawat dan memakamkan jenazah Rasulullah SAW, ia tidak berkesempatan membaiat Abu Bakar sebagai khalifah, tetapi ia baru saja membaiatnya setelah Fatimah wafat. Ali adalah seorang yang memiliki banyak kelebihan. Selain itu, ia adalah pemegang kekuasaan, pribadinya yang penuh vitalitas dan energik, perumus kebijakan dan wawasan yang jauh ke depan. Ia adalah pahlawan yang gagah berani, penasihat yang bijaksana, penasehat yang hukum ulung, pemegang terpenuh tradisi, salah seorang sahabat sejati, dan seorang lawan yang dermawan. Ia telah bekerja keras sampai akhir hayatnya dan merupakan orang kedua yang berpengaruh setelah Nabi Muhammad SAW. Tugas pertama yang dilakukan oleh Khalifah Ali ialah menghidupkan cita-cita Abu Bakar dan Umar, menarik kembali semua tanah hibah yang telah dibagikan oleh Utsman kepada kaum kerabatnya ke dalam kepemilikan negara. Ali juga segera menurunkan semua gubernur yang tidak disenangi rakyat. Utsman bin Hanif diangkat menjadi penguasa Basrah, menggantikan Ibnu Amir, dan Qais bin Sa'ad dikirim ke Mesir untuk menggantikan gubernur negeri yang dijabat oleh Abdullah. Gubernur Suriah, Muawiyah, juga diminta meletakkan jabatan, tetapi ia menolak perintah Ali. Bahkan ia tidak mengakui kekhalifahannya. Tepat pada 17 Ramadan 40 Hijriah, Khalifah Ali terbunuh. Pembunuhnya ialah Ibnu Muljam, seorang anggota Khawarij yang sangat fanatik. Pada tanggal 10 Ramadan, masa pemerintahan Ali berakhir. Ali bin Abi Thalib merupakan sosok pemimpin yang alim, gagah berani, dan juga cerdas. Seluruh potensinya dikerahkan untuk mengatasi perpecahan dan kekacauan negeri yang terjadi pada masa itu. Dalam kondisi dan situasi kehidupan yang sangat kacau pada masa saat itu, beliau mampu menjalankan roda pemerintahannya dengan sangat-sangat baik. Apabila para pemimpin di era modern ini meneladani kepemimpinan beliau, tentu perpecahan dan kekacauan dalam negeri dapat diatasi dengan mudah, sehingga keamanan dan stabilitas negara akan terwujud. Hal baik yang menonjol pada masa kepemimpinan Ali mengganti para gubernur yang tidak baik karena banyak masyarakat yang tidak senang, serta menurut Ali para gubernur dari masa kepemimpinan Utsman ini yang menyebabkan timbul pemberontakan saat kepemimpinan Utsman memindahkan ibu kota dari Madinah ke Kufah untuk mencegah menghilangnya sifat-sifat yang telah dibangun Rasulullah SAW sejak awal di Madinah karena menjadi pusat politik, perbaikan dan pembangunan kota, salah satunya kota Kufah. Seiring berjalannya waktu, kota ini banyak dikunjungi dan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan keagamaan. Terakhir, pengaturan keuangan negara atau Baitul Mal karena menerapkan prinsip pemerataan pada pendistribusian harta Baitul Mal dan memberi santunan yang sama kepada setiap seorang tanpa memandang status sosial maupun kedudukan dalam Islam. Hikmah sedekah begitu luar biasa, sehingga dalam Al-Quran disebut sebagai pinjaman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hikmah dari sedekah yang ikhlas terdapat pada kitab Usufuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar. Inilah sebagian di antara hikmah sedekah dari kisah insan mulia Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidah Fatimah. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.